Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce to myself. My name is Mutia Safira Lisandi. My NPM is 2341102A. I'm from class MNG 23C. In this video, I will explain a little about problem page. The first is understanding problem page. A problem page is a way to introduce a real problem page by the audience or reader market. Typically, it is used in the context of presenting a new product or solution with a focus on an existing problem in the market. In this page, we explain the problem in detail, ask the audience, and show how big an impact the problem has. Jadi, problem pitch adalah pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan sebuah masalah yang ada di pasar atau di dalam masyarakat yang membutuhkan solusi. Fokus utama dari problem pitch adalah menggambarkan masalah secara jelas dan menarik agar audiens seperti investor, calon pelanggan, atau mitra merasa bahwa masalah tersebut sangat relevan dan penting untuk segera diatasi. Dalam proses ini, presenter tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menjelaskan dengan rinci mengenai dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut. Jika tidak segera diselesaikan, problem pitch adalah langkah pertama yang sangat penting dalam memulai suatu inisiatif bisnis atau proyek, karena ia berfungsi untuk menarik perhatian audiens dan meyakinkan mereka akan pentingnya solusi yang akan ditawarkan. Pitch ini digunakan untuk mengunggah emosi dan menghubungkan audiens dengan masalah yang dihadapi, sehingga mereka merasa bahwa masalah ini bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak untuk diselesaikan. Biasanya, pitch ini digunakan pada tahap awal pengembangan produk atau layanan baru, di mana perusahaan atau startup ingin menunjukkan bahwa ada sebuah celah di pasar yang dapat mereka isi dengan solusi inovatif. Oleh karena itu, problem pitch sangat penting karena mampu membuka jalan bagi pengembang produk atau layanan dengan menunjukkan relevansi dan urgensi masalah yang ada. Next is why problem pitch is important. One is grabbing the audience attention. Describing a relevant problem grabs people's attention and builds an emotional connection with the audience. 2. Validating the market need. Showing a real problem reassures the audience that there is a need for the solution being offered. 3. Demonstrating urgency. A good problem pitch creates a sense of urgency, suggesting that the problem needs to be solved now. Yang pertama yaitu menarik perhatian audiens. Problem pitch yang baik dapat menarik perhatian audiens dengan menggambarkan masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan mereka. Ketika audiens merasa terhubung atau terdampak langsung oleh masalah yang dijelaskan, mereka lebih cenderung untuk memberikan perhatian penuh terhadap solusi yang akan ditawarkan. Ini penting dalam setiap presentasi atau pitch karena audiens yang tertarik dan terlibat akan lebih membuka pikiran mereka terhadap ide yang disampaikan. Kedua, memvalidasi kebutuhan pasar. Dengan menggambarkan masalah secara rinci, problem pitch membantu memvalidasi bahwa ada kebutuhan yang nyata dan mendesak di pasar. Ini menunjukkan kepada audiens bahwa ada celah yang perlu diisi dengan solusi yang tepat. Sebuah ide atau produk yang tidak terhubung langsung dengan masalah yang nyata akan lebih sulit diterima oleh pasar. Oleh karena itu, dengan memperjelas masalah, kita membantu audiens atau investor melihat bahwa solusi yang diusulkan tidak hanya penting tetapi sangat dibutuhkan. Yang ketiga, mendemonstrasikan urgensi. Salah satu kekuatan utama dari problem pitch adalah kemampuannya untuk menciptakan rasa urgensi. Ketika audiens menyadari seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut, mereka akan merasa bahwa hal ini perlu segera diselesaikan. Urgensi ini mendorong audiens untuk berpikir lebih terang tentang solusi yang akan disajikan dan bahkan berpotensi untuk mendukung ide atau inisiatif tersebut, baik secara finansial ataupun dengan cara lain.
Hal ini juga membantu membangun motivasi untuk bertindak cepat, terutama dalam konteks persaingan bisnis yang tepat. Next are the steps in creating a problem pitch. One is identify the problem. Describe a relevant problem for your audience. Two, show the impact. Describe how the problem affects your audience of broader market. Three, provide supporting evidence. Use data statistic or testimonials to reinforce the problem. 4 is describe the solution. Briefly introduce the proposed solution without going into too much detail. Focus on how the solution solves the problem. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama yang paling mendasar adalah mengidentifikasi masalah yang ada di pasar atau masyarakat tanpa pemahaman yang jelas tentang masalah. Tidak ada yang bisa di-pitch dengan baik. Ini berarti kita harus menggali masalah yang nyata dan relevan, yang memberi dampak pada audiens atau pasar yang lebih luas. Masalah ini bersifat praktis, teknis, emosional, atau bahkan sosial, tergantung pada jenis audiens dan konteksnya. Mengidentifikasi masalah yang tepat akan memastikan bahwa pitch akan diterima karena audiens akan merasa masalah tersebut penting dan relevan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, tunjukkan dampaknya. Setelah masalah diidentifikasi, penting untuk menunjukkan dampak yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Menggambarkan seberapa besar masalah itu mengganggu audiens atau pasar akan menciptakan urgensi untuk bertindak. Misalnya, jika masalah tersebut adalah kurangnya aksesibilitas dalam pendidikan, kita perlu menunjukkan seberapa besar pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan, masa depan siswa, atau bahkan perekonomian secara keseluruhan. Penggunaan data statistik yang mendukung dampak ini akan memperkuat argumen kita dan menambah kredibilitas masalah yang kita angkat. Yang ketiga yaitu beri bukti yang mendukung. Untuk membuat problem pitch lebih meyakinkan, kita perlu menyertakan bukti yang mendukung klaim kita. Bukti ini bisa berupa data riset, pasar, testimoni, atau bahkan hasil survei yang menunjukkan bahwa masalah yang kita identifikasi benar-benar ada dirasakan oleh banyak orang. Bukti ini memberi audiens alasan yang lebih rasional untuk percaya bahwa masalah tersebut memang ada dan layak untuk segera diatasi. Semakin kuat bukti yang kita sajikan, semakin besar kemungkinan audiens merasa tertarik dan tergerak untuk mendukung solusi yang kita tawarkan. Yang keempat, gambarkan solusi secara singkat. Meskipun problem pitch fokus pada masalah, di akhir pitch kita bisa memberikan gambaran singkat tentang solusi yang akan datang. Penting untuk tidak terlalu mendalam-dalam menjelaskan solusi pada tahap ini, karena tujuan utama masih untuk menyoroti masalah. Namun memberikan sekilas tentang bagaimana masalah bisa diselesaikan, memberikan audiens gambaran tentang apa yang akan dihadirkan sebagai solusi, ini juga membantu mereka untuk lebih tertarik dan merasa bahwa solusi yang akan ditawarkan bisa mengatasi masalah yang akan mereka hadapi. Next, example of problem pitch. One is many business people have difficulty finding an effective digital marketing platform. 2. Consumers have difficulty comparing products from various online stores. 3. Employees have difficulty accessing information related to company policies that are not centralized. Jadi masalah yang pertama itu banyaknya pelaku bisnis yang kesulitan menemukan platform pemasaran digital yang efektif. Banyak pelaku bisnis terutama usaha kecil dan menengah merasa kesulitan untuk menemukan platform pemasaran digital yang efektif. Dengan banyaknya pilihan platform yang tersedia, mereka seringkali bingung menentukan mana yang tepat untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Selain itu, biaya pemasaran digital yang tinggi dan tidak terjamin hasilnya juga menjadi masalah utama. Dalam problem pitch ini bisa kita gambarkan bagaimana kesulitan ini menghambat perkembangan bisnis dan potensi pemasaran yang lebih luas.
Masalah yang kedua yaitu konsumen menghadapi kesulitan dalam membandingkan harga produk dari berbagai toko online di dunia e-commerce. Konsumen seringkali merasa kesulitan untuk membandingkan harga produk dari berbagai toko online yang berbeda. Meskipun banyak platform e-commerce yang tersedia, tidak semua memberikan kemudahan untuk membandingkan harga secara langsung. Hal ini membuat konsumen menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menemukan penawaran terbaik. Dalam problem pitch, kita menunjukkan seberapa besar dampak dari masalah ini terhadap keputusan pembelian konsumen dan bagaimana hal ini mengurangi kepuasan pelanggan. Dan masalah yang ketiga yaitu karyawan kesulitan dalam mengakses informasi terkait kebijakan perusahaan yang tidak terpusat. Banyaknya perusahaan yang belum memiliki sistem yang terorganisir dengan baik dalam mengelola dan menyebarkan informasi terkait kebijakan perusahaan. Karyawan seringkali kesulitan untuk menemukan informasi yang diperlukan baik itu mengenali kebijakan internal, prosedur operasional, atau informasi penting lainnya. Hal ini menyebabkan kebingungan karyawan dan bisa berpengaruh pada efektivitas operasional perusahaan. Problem pitch di sini bisa menggambarkan bagaimana permasalahan ini menghambat komunikasi internal dan produktivitas karyawan. Next is impact of unresolved issues potential impact. One in financial loss. If this issue is left unaddressed, the business or audience involved will suffer long-term financial loss. 2. Loss of customer. If no effort is made to address this issue, the audience or customer may switch to a competitor who is more capable of providing a more efficient solution. 3. Decreased productivity. When this issue is not addressed, the effect will be felt in the level of productivity, whether in the company, individual, or related sector. Yang pertama yaitu kerugian finansial. Dampak pertama yang paling jelas dan langsung adalah kerugian finansial. Jika masalah tidak diatasi, perusahaan atau individu yang terlibat akan mengalami kerugian jangka panjang. Misalnya, jika masalah pemasaran digital tidak segera diselesaikan, bisnis mungkin kehilangan peluang untuk mencapai target pasar yang lebih luas, yang akhirnya berdampak pada penurunan pendapatan. Yang kedua yaitu kehilangan pelanggan. Jika masalah tidak segera ditangani, pelanggan atau audiens yang terlibat dalam bisnis tersebut cenderung mencari solusi dari pesaing yang menawarkan layanan atau produk yang lebih efisien. Dalam dunia yang semakin kompetitif, kehilangan pelanggan bisa berakibat fatal. Misalnya jika masalah informasi internal di perusahaan tidak diatasi, karyawan akan merasa tidak puas dan mungkin mencari pekerjaan di tempat lain. Yang ketiga yaitu produktivitas menurun. Masalah yang tidak ditangani dapat menyebabkan penurunan produktivitas, baik di tingkat individu, tim, atau bahkan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya, jika kebijakan perusahaan tidak terpusat dengan baik, karyawan mungkin kesulitan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan mereka. The last one is the conclusion. An effective problem pitch is a powerful way to introduce a real problem that exists in the market and arouse the audience about an urgency. By describing the negative impact that could occur if the problem is not solved, we can create a sense of urgency to act immediately. This is important to attract the attention of investors, business partners, or a wider audience. Without proper problem handling, the potential for losses, decreased competitiveness, and market dissatisfaction will continue to grow, which risks hampering business growth and sustainability. Jadi problem pitch bertujuan untuk menunjukkan masalah yang ada dan mengapa masalah tersebut harus segera diatasi, dengan menggambarkan dan
Dampak yang timbul jika masalah dibiarkan seperti kerugian finansial, kehilangan pelanggan, dan penurunan produktivitas, kita dapat menekankan urgensi untuk mencari solusi. Dampak-dampak ini akan menghambat pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Untuk solusi yang diajukan harus relevan dan memberikan dampak positif yang tidak hanya mengatasi masalah tetapi juga menghindari risiko yang lebih besar di masa depan. Okay, that's now of my understanding about problem page and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.